Kalau ada orang sakit, itu takdir baik atau takdir buruk? Sakit nih Pak. Sakit. Jalan pun dah nyeret. Terus Bapak berani bilang, takdir baik tua, muncung kau lah takdir baik. Mau kau ngesot-ngesot kau macam aku? Enak aja kau bilang takdir baik, muncung kau lah. Berani Bu di ruang ICU, bapaknya udah. Dia bilang, doakanlah aku. Terus Bapak bilang, takdir baik ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM, Bapak Arif Syah Pohan, SH. Alhamdulillah, dan juga seluruh pengurus-pengurus BKM yang lainnya. Insyaallah bapak-bapak BKM kita semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Insyaallah kita yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah diangkat Allah kesusahannya, yang doanya belum terkabul dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan takdir. Saya tidak sampaikan berkenaan dengan Al-Quran, tapi saya sampaikan berkenaan dengan takdir, karena yang lalu saya sudah bahas tentang Al-Quran. Bapak Ibu, terkadang kita memahami tentang takdir. Orang kalau udah bilang susah, itu dibilang takdir. Kalau suaminya miskin, tukang main judi, rokok kencang, makan mau enak, didoakan mati nggak mati juga. Terus dia bilang memang takdirku punya suami macam dia. Pinginnya macam Pak Arif, bisa ganti mobil, bolak-balik ganti mobil. Ini punya suami nggak ada sikit sayangnya sama gua. Udah aku doain tahajud mati pun nggak mati. Pagi ku tengok kaki gerak lagi, la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, dibilangnya itu takdir karena suaminya nggak sayang. Tapi nanti kalau punya suami baik, sayang, Bu enak Ibu ya punya suami baik. Oh itu dulu nyarinya payah itu. Berapa orang yang kuimbangin dulu. Oh itu usahanya keras. Karena kami keluarga orang kaya makanya bisa dapat dia. Iya Bu, iyalah. Dah, pokoknya kalau susah-susah takdir.
Nanti wak kok jalan kok kakinya pincang, memang dah takdirku kaki pincang. Aku pun heran, sholat aku rajin, kok kenapa asam urat nggak hilang-hilang, malah yang tukang mentogel nggak ada asam uratnya, asam blembeng yang punya. Memang dah takdirku penyakitan kayak gini, ya Allah. Cobalah Bu, kalau udah sakit dibilang takdir. Udah anak-anak durhaka melawan orang tua dibilang takdir. Ya Allah, nah memang anak setan kau ya. Memang takdirku lah punya anak macam kau. Mirip kali otak kau macam kakek kau dulu. Kakeknya pun disebut-sebut lagi. Sampai kakeknya kejedut kepalanya di kuburan. Apanya itu? Kalau udah bandal dibilang takdir. Hidup miskin dibilang takdir. Keluarganya bodoh dibilang takdir. Tapi nanti kalau pintar, Bu, ibu keluarga ibu kok pintar semua? Loh, kami kan kuliah keluar negeri. Ada yang keluar angkasa pun ada. Oh, lupa kalau dia itu bilang takdir. Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali itu membagi takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Takdir mubrom, ketetapan Allah yang nggak bisa dirubah lagi oleh manusia. Takdir mu'alak, ketetapan Allah yang masih ditangguhkan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya jangan kita mengatakan kalau sakit takdir, kalau susah takdir. Enggak boleh. Semua takdir itu baik. Baik, saya mau ngomong. Kalau ada orang sakit, itu takdir baik atau takdir buruk? Sakit nih Pak. Sakit. Jalan pun udah nyeret. Terus Bapak berani bilang, takdir baik tua, muncung kau lah takdir baik. Mau kau ngesot-ngesot kau macam aku? Enak aja kau bilang takdir baik, muncung kau lah. Berani Bu di ruang ICU, bapaknya udah. Dia sendiri bilang, doakanlah aku. Terus bapak bilang, takdir baik ini. Coba. Ini saya kuatkan lagi, saya ulang lagi. Orang yang sakit itu takdir baik atau takdir buruk? Nah, udah mulai buruk-buruk kan ini. Udah berubah jadi takdir buruk ini. Baik, berarti Pak Arif sakit takdir buruk. Ada orang sakit, gara-gara sakit rajin tahajud. Malam berdoa, ya Allah, kenapalah aku sakit ya Allah? Apa salahku? Cuman sekali aku nampar istriku. Sakitnya kok bertahun-tahun ya Allah. Apa dia dukuni aku ya Allah? Ya Allah, apalah dosaku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Akhirnya dia bermuhasabah diri karena sakit. Besok bilang sama istrinya, oh mak, cobalah mak ambil anak-anak yatim mak 15 orang. Semua Pak disantunin. 15 dipanggil, 3 aja yang disantuni. Kok 3? Duitnya kan cuma 3 cukupnya. Kenapa bapak tumben nyantunin anak yatim? Biar sehat aku loh mak. Coba. Sakit dia tahajud. Sakit nyantunin anak yatim. Pertanyaannya, sakitnya itu bagus nggak sama dia? Bagus nggak? Bagus. Karena sakit dia tahajud. Karena sakit dia sedekah. Makanya kita jangan nunggu sakit baru tahajud. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Mentang-mentang senyum sedekah kotak impak lewat, disenyumin semua. Lewat kotak. Sebelahnya pun gitu. Orang sana ngitung. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau mau nyantunin orang-orang miskin, mau nyantunin anak-anak yatim, nunggu kau sakit. Baru kau mengatakan harta ini nggak ku bawa mati. Karena aku mati pun nggak ada yang tahu anak-anakku, satu pun nggak ada yang ngurus. Mau bilang begitu udah sakit. Waktu sehat kok lupa. Bisa jadi yang sakit itu baik sama dia. Jadi nanti kalau, maaf ya Bu, kalau ibu punya suami, suaminya sakit, harus ibu ngomong gitu, oh mak, kurasa aku ntar lagi mati mak. Baik itu Pak. Itu takdir baik.
Itu. Sanggup, Bu? Sanggup? Baru besok ibu ketabrak kereta. Suami bilang, takdir baik, Ma. Karena kau lasak. Kau kalau nggak ditabrak, kau keluyuran. Cocok kalau ditabrak memang. Bapak Ibu, baik. Kita pernah baca Al-Quran. Maknanya ini begini. Belum tentu yang kau suka itu baik bagimu. Belum tentu yang tidak kau suka itu buruk untukmu. Contoh. Tadi kan pemilihan kades. Wah, banyak yang nepak-nepak kaleng tuh loh. Lupa aku tadi di mana nepak kalengnya. Nengok kaleng udah nengok muka orang yang disiram nggak milih. Wah, itu mau nepak aja itu. Banyak hari ini yang stres ini. Waduh, apalagi yang udah main duit. Waduh. Tapi alhamdulillah yang saya dukung 2 hari ini, dua-dua menang. Wah, saya memang dari dulu itu kalau saya mensukseskan orang, sukses semuanya. Pak Arifin Nenggolan, waktu itu jadi anggota DPRD Sumatera Utara, saya ketua pemenangannya, menang deh saya buat. Nggak ada main-main duit, menang. Mbak Ije, kita ikutkan juga. Wakil Gubernur, menang dia. Calon Kades 2, saya zikirkan, saya Yasin 41, menang. Awak caleg 2 kali, kalah 2 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apakah ini takdir buruk ya Allah? Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kau Susanto jangan kau bilang kau kalah itu takdir buruk. Kau ingat, belum tentu yang kau suka itu baik bagimu. Bisa jadi yang kau suka itu enggak baik bagimu. Belum tentu yang kau suka itu baik. Contoh, dulu Nabi Idris mengasih pelajaran sama Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini banyak punya kelebihan. Jadinya sombong. Kita kalau banyak kelebihan nggak boleh sombong, nggak boleh ujub, bangga diri, apalagi takabur. Nggak boleh. Nanti bisa lupa ilmu-ilmu kita itu. Jadi dia bilang sama sahabat-sahabatnya, di antara kalian siapa yang lebih paham tentang ini? Nggak ada, cuman aku yang paham. Diuji Allah, lagi makan ikan, ikannya loncat. Loncat yang terkejut Nabi Musa. Ya, bisa loncat, ada apa ini? Akhirnya disuruh belajar lagi Nabi Musa. Itulah dikasih guru Nabi Khidir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak tahu kalau itu Nabi Khidir. Dikasih pelajaran. Singkat cerita, Nabi Musa disuruh melobangi perahu. Kapal kok disuruh ngelobangin? Yang namanya kapal dilobangin kan bisa tenggelam. Lobangin itu kapal. Ya, kok dilobangi kapal? Udah nggak usah banyak tanya-tanya, lobangi. Singkat cerita, barulah dijelaskan kenapa kapal ini dilobangi. Kalau tidak dilobangi, kapal ini sampai ke tengah sana, tengah laut. Di tengah laut ada bajak laut. Mati semua nanti yang di kapal ini. Maka harus ditenggelamkan kapal ini, biar orang nggak sampai ke tengah laut. Itu hikmahnya. Belum tentu yang kita anggap itu nggak baik, itu nggak baik. Bisa jadi baik sama kita. Ada jamaah mau berangkat ke Jakarta. Udah mau naik pesawat nih, pesawat udah mau pergi. Datang anaknya mencret. Mak, sesekali mak, aduh mak, nggak tahan lagi mak. Pesawat udah mau pergi, tengok udah dipanggil. Nggak tahan lagi mak, udah di pesawat aja kau beolnya. Nggak bisa mak, aku nggak bisa keluar dari, aduh, lari anak tuh. Mamaknya pala, memang anak bodoh kau memang. Ditunggunya juga. Orang udah pada masuk, mamaknya belum juga, nunggu anaknya. Terakhir pergi pesawatnya. Pergi. Anaknya balik. Lega mak. Lega otak kau itu lega. Pesawat udah pergi. Kau memang anak nggak tahu untung kau memang. Nggak bisa dibilangi kau memang. Mana lama namanya mencret. Alah kau dibilang payah kali kau. Nggak lama kemudian pesawat tadi jatuh. Nengok TV. Ini kan pesawat tadi. Ditengoknya anaknya. Nak. Untung kau mencret nak. Pesawatnya jatuh nak. Untung kau mencret. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah mencretkan anakku ya Allah. Untung dia mencret ya Allah. Jadi belum tentu yang kita anggap nggak baik itu nggak baik bagi kita.
Saya caleg 2 kali kalah. Kau usah sedih. Belum tentu yang kau suka itu baik bagimu. Mungkin kalau kau jadi anggota DPR, kau akan buat maksiat kau Susanto. Kau juga Pak Arif. Jangan aku aja lah. Enak aja. Dia pun nyalek kok. Enak aja aku aja. Dia pun nyalek kalah. Memang sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Asal tidur, kata istriku. Abang kok tidur kok ngigo-ngigo aja bang. Ngigo apanya kau? 87. Masa sih? Iya bang. Oh penasaran, ku buka kitab 87 orang gila. Ere-ere. 99 anak bayi. 32 ular, 18 janda. Mah ini. Ya, jadi rupanya kau Susanto, kau nyukseskan orang bisa, tapi untuk kau sendiri nggak bisa. Kenapa? Nggak di bidang kau di situ. Bidang kau itu ceramah, asal nyocot dapat duit, asal nyocot dapat duit. Cobalah tadi pagi saya ceramah subuh, udah jam 8 saya mimpin sholat tasbih, udah. Malam ini jelas ini. Saya nggak pernah minta. Ini Pak Arif saksinya. Pak Arif ini nggak perlu dipinta, dia orang yang ngerti. Makanya di tanah suci dimudahkan Allah. Cobalah Bapak Ibu. Artinya apa saudaraku yang dimuliakan Allah? Ini cerita takdir. Kalau kau jadi kades kalah, kau jangan marah sama Allah. Iya tapi aku udah tahajud Ustadz. Kau tahajud justru jawabannya kau kalah. Kenapa? Kalau kau menang, kau nanti diganggu janda mencirim. Nanti kau masuk penjara kau. Kau jangan marah-marah, tapi modalku udah habis. Anggap sedekah. Macam kau aja yang habis duitnya, aku pun habis. Kayak mana cobalah. Aku sebetulnya waktu itu bukan aku menyuap. Karena kalau menyuap itu memang nggak dibenarkan. Waktu itu kan saya caleg, saya kasih jilbab segi 4. Taulah kita ini belum tentu yang dikasih itu senang, belum tentu yang dikasih itu bersyukur. Ku kasih jilbab segi 4, diangkat jilbabnya. Tipisnya. La ilaha illallah, muncung wak ini dikasih syukur lah mati awak. Dikasih jilbab dia bilang tipis, ya aku malu jadi caleg. Macam awak caleg apa gitu, nggak ada harganya. Ku belikan jilbab syar'i harga 52.000. Ku kasih lah. Nih Bu, ini lebih cantik nih Bu, syar'i Bu. Pak Ustadz, aku kan janda. Ungulah. La ilaha illallah. Salah lagi. Memang orang nggak bersyukur gitulah Bu. Ya udahlah, besok ku siapkan 1 orang lempul untuk beli jilbab. Supaya kalian pas sesuai dengan kalian. Ku kasih lempul. Berpikir menanglah aku nih, menang. Rupanya ditimpah kawan cepet limpul. Nih mampus kalah juga. Jadi Bapak Ibu, takdir itu bukan takdir orang yang kalah dibilang takdir nggak baik, sakit dibilang takdir nggak baik, semua takdir itu baik. Dah, Bapak Ibu saudaraku dimuliakan Allah. Belum tentu yang kau suka itu menyenangkanmu. Contoh, Fir'aun. Gara-gara jadi raja Fir'aun, kufur nikmat. Lupa dia kalau yang buat dia itu sehat, buat dia jadi raja itu Allah. Siapa lagi? Korun, banyak hartanya, lupa dia. Akhirnya Korun dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Itulah tadi, dia lupa kalau itu takdir Allah juga yang baik. Jadi Bapak saudaraku, semua takdir itu baik. Cuman kata Imam Ghazali, takdir mubram, takdir yang nggak bisa dirubah. Maksudnya apa? Kematian. Matinya seorang itu nggak bisa dirubah lagi. Memang udah ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Namun ingat, walaupun takdir mubram tidak bisa dirubah oleh manusia, sekali-kali pun Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Buka Al-Quran surat Qaf ayat 29. Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya dalam mentakdirkan hamba-hambanya. Ada ibu marah sama saya, Ustadz, nggak betul yang Ustadz sampaikan itu. Maksudnya kayak mana Bu? Ustadz bilang kalau aku hamil, baca surat Yusuf, anakku ganteng, cantik, putih. Terus Bu, apa lahir tengok tuh? Hitam, pendek, keling, nggak ada kerennya sedikit pun. Baik, sekarang ginilah Bu, anak ibu hitam.
Pesek, pesek. Bapaknya, Bu, sama Pak Ustadz. Ya berarti bukan salah doanya, Bu. Yang salah suami Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Ibu mau buat kue bangkit. Hah? Cetakannya wajik Bandung. Ya nggak cocok. Mamanya pesek, minta anaknya hidung mancung, berat. Kenapa anak sekarang harus pintar-pintar? Sementara ngajarinya bodoh-bodoh. Apa kata mamanya? Ngajarinnya anak bodoh. Makanya anak sekarang banyak durhaka. Mamanya bapaknya salah ngajar. Dadak nanya anak siapa? Dia anak siapa, Dek? Ada anak mama atau anak bapak, Dek? Dek anak siapa, Dek? Gendong anak pun gitu. Anak siapa? Anak siapa? Anak mama atau anak bapak? Anaknya bingung. Aku sebetulnya anak siapa lagu ini? Kenapa anak sekarang tukang nyaci? Neneknya jaga anak pun nyaci. Jaga cucu nyaci. Ih, jeleknya cucu nenek. Jeleknya cucu nenek. Cucunya nengok muka neneknya. Kau pun bau mulut kau. Bu. Jangan dibilang takdir kalau anak kita bandal. Jangan dibilang takdir kalau anak kita nggak pandai ngaji. Mungkin kita yang nggak pandai mengelola dia. Bapak Ibu, si Najah yang lumpuh otaknya kata dokter. Duduk di kursi roda tapi bisa hafal 30 juz. Otak kita nggak lumpuh. Ngapal juz 30 aja payah. Ngapal juz 30 payah. Al-Kafirun ujungnya belok nggak dapat. Iya sampai malu. Maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ustadz, tadi takdir mubram Allah menciptakan nggak bisa dirubah, Tapi Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kau Susanto, nama kau itu Susanto, berarti kau susah, betul. Susah, toh. Kau susah, betul. Tapi apakah kehidupan saya susah hari ini? Aku bukan Ustadz kaleng-kaleng. Gini-gini bolak-balik aku dulu masuk TV. Berapa iklan yang masuk? Pikir kalian. Aku nggak mau ceramah TPRI karena banyak orang palak sama aku. Asal buka kan cakep aja wak nih. Udah itu memang nggak dipakai lagi aku. Kalian pikir aku Ustadz kaleng-kaleng? Aku duduk sama wakil gubernur. Bang Ijek itu kenal kali sama kita. Bukan aku sombong kali. Biar tahu kalian. Kalian pikir aku Ustadz apa? Memang aku susah. Itu dulu. Sekarang, jangan kalian bilang aku susah. Nggak pernah aku minta-minta sama orang-orang. Belas kasihan tuh nggak ada aku. Allah kasih mobil hari ini. Allah kasih rumah. Istri pun kalau aku... Ini ada YouTube. Payah nanti. Payah. Kemauan ada. Keberanian nggak ada. Biar tahu aja kalian. Jangan pikir. Banyak kali yang telepon aku. Ustaz, jadikan aku yang kedua. Pikirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Aku susah dulu. Aku tanya mamaku, kenapa mama? Namaku Susanto. Kita mbien susah. Jadi aku kan nggak mau susah. Jadi terus kita pasrah. Udah susah, udah keluarga miskin. Kau nggak usah kuliah. Kata orang di kampung nanti kau kuliah, kau nggak bisa. Sampai tengah jalan kau mandek. Kata orang kampung dulu gitulah. Mandek kau nanti, tengoklah. Tapi akhirnya tidak kan. Kenapa? Bukan takdir kalau kita susah. Semua Allah takdirkan itu baik. Kerja keras terus kita. Berhasil kok hari ini. Aku bukan nggak mau pakai baju mahal-mahal. Biar tahu kalian. Cuman nggak ada yang mau aku pakai. Ini dikasih orang. Ini pas aku zikir di Marelan, ini dikasih orang. Aku kalau dikasih orang aku pakai. Coba tes Pak Arif ngasih jubah, aku pakai. Karena nggak ada jubah yang dikasih. Sarung lah hari itu ada bapak ngasih kan, ku pakai. Apanya? Jubah putih. Oh, bapak ngasih hari itu. Oh, sempit pak perutnya, sempit. Kasih lagi lah pak, nanti. Sempit ya lupa aku, sempit. Oh iya, sempit pak. Bu,
Bu, bu, bu, bu. Dah, Ustadz, yang kedua takdir apa? Mu'alak. Takdir mu'alak itu apa? Takdir yang ditangguhkan. Sebetulnya kita ini rezekinya udah disiapkan Allah. Cuman Allah mau tahu, kau serius nggak ngambil rezeki ini? Orang kita belum lahir pun udah ditunggu rezeki itu. Bayi itu di dalam perut maknya, susu udah nunggu-nunggu itu. Tapi kadang ada juga yang nggak sabar. Punya anak pun diambil. Aku pun pala aku kadang nengok yang tua-tua itu kadang. Sabar dulu. Ibu ini apanya ketawa. Ini paham kan Pak? Bayi itu belum keluar, itu udah nunggu rezeki bayi itu. Tapi itu tadi nggak sabar yang udah keluar duluan itu. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, tandanya apa? Belum ada orangnya ke dunia, udah disiapkan rezekinya. Apalagi kita yang sudah ada hari ini. Nggak mungkin Allah telantarkan kita. Jangan bilang Allah takdirkan kita miskin karena malasnya kita. Tengok tuh nasi busuk dibuang. Bisa mengenyangkan babi-babi itu. Malah yang mirip babi pun kenyang. Bayangkan itu. Kita apa? Vaksin kalau nggak diiming-imingin bantuan nggak datang. Bu, siapa yang divaksin dapat beras bu 5 kilo datang. Macamnya miskin kali Allah nakdirkan kita. Disuntik ciut. Nih bu berasnya. Gini waduh. Oh. Kena vaksin. Ya. Bu, siapa yang datang vaksin bu? Nanti dapat hadiah, datang. Kenapa mental pengemis semuanya hari ini? Itu pun yang menang-menang itu, kades-kades itu kadang karena ngasihnya itu. Kalau nggak ngasih pun nggak menangnya itu. 1-2-nya itu. Orang aku ngasih aja pun kalah kok karena separuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, mentalnya kok susah kali. Jadi sebetulnya takdir kita udah ada. Kayak mana supaya takdir itu bisa dekat dengan kita? La yaruddu qadaral ila doa. Yang dapat merubah takdir, yang dapat memberikan takdir yang baik adalah dengan berdoa. Ambillah dengan doa. Asal mau kerja, sholat duha. Ya Allah, aku mau kerja ya Allah, lancarkanlah usahaku. Ya Allah, aku mau jualan ya Allah, lancarkanlah usahaku. Ya Allah, aku memang gak bisa kerja, kata istrinya. Tapi dia suamiku, dialah harapan aku ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Gitu. Jadi ibu jamaah, doa-doa itulah yang mampu untuk menangguhkan takdir-takdir yang terhenti. Diluruskan oleh Allah untuk diri kita. Maka jangan pernah bilang miskin itu takdir, tapi sebenarnya masih ditangguhkan sama dirinya. Bilal bin Rabah sebelum jadi gubernur, dia jadi budak dulu. Dijual beli Bilal itu, budak. Tapi kenapa bisa jadi gubernur? Karena Bilal terus gigih dekat dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu, jangan bilang takdir kalau nggak sampai ke tanah suci. Karena males mengeluarkan uangnya. Coba dipancing, DP gopek dulu. Kasih parit 500.000. Perkara berangkat gak berangkat itu nanti. Saya yang tinggal berangkat aja gak jadi kok. 2 tahun lagi gak jadi berangkat haji. Itu baru betul namanya gak panggilan. Ini, Diki Pak, belum ada panggilan. Diki Pak, belum dipanggil. Datang ambulan, Nino. Dipanggil waktu. Baru dipanggil ambulan. Mati waktu. Jadi Bapak Ibu, ayo yang kepingin ke tanah suci, uang 500.000 itu kasih Pak Arif. Jual gelang ibu tuh. Mumpung Ramadan doanya terkabul. Jual cincinnya, nggak ada cincin. Emas, jual, nggak ada emas. Paino aja jual, Mas Paino itu jual aja udah. Nggak ada gunanya pun dia itu lagi. Belikan cincin istri nggak bisa, belikan gelang suami istri nggak bisa. Untuk apa itu punya suami itu kayak gitu? Malas sekali jadi suami. Belikan istrinya apa? Emas. Kata suami, udah aku belikan Pak Ustadz. Apa? Giginya itu emas semua. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan ribuan malaikat untuk mengatur takdir-takdirnya, menentukan nasib-nasibnya. Yang sudah DP-kan 500.000 minta sama Allah. Ya Allah,
kasih rezeki anakku, kasih rezeki saudaraku, kasih rezeki keluargaku. Mana tahu di antara mereka yang ada niat memberangkatkan aku, Engkau mudahkan ya Allah. Begitu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan ada hikmah bagi kita semua. Dan kita berdoa, semoga orang-orang yang menafkahkan hartanya di masjid ini, insya Allah takdirnya terus menjadi takdir yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.